Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberkati kita dan kita semua dalam kondisi baik tanpa kekurangan suatu apapun. Terlebih kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh memuji Tuhan, berdoa dalam doa syafaat kita dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita tidak pernah bosan untuk berdoa bersama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai persekutuan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami tidak pernah berkurang. Tuhan terus memberkati kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami tetap beriman kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, layakkan kami boleh memuji nama Tuhan, boleh berdoa bersama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas ini ampunilah kesalahan dan dosa kami. Di dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji nama Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari kita memuji nama Tuhan. Betapa berharga ku di mata-Mu, Kau rela mati bagi diriku. Bahkan saat ku jauh, kasih setia-Mu tak pernah pergi meninggalkanku. Tiada ternilai cinta-Mu padaku. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau betapa berharga ku di mata-Mu, Kau rela mati bagi diriku. Bahkan saat ku jauh, kasih setia-Mu tak pernah pergi meninggalkanku. Tiada ternilai cinta-Mu padaku. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku. Yesus, Engkau baik.
baik, terlalu baik kepadaku. Yesusku, Yesus Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, sangat baik. Engkau
aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, dan tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati hati pikiran kami dalam membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berkata-kata secara pribadi kepada setiap kami Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Tema yang sampai kepada kita pada malam hari ini adalah doa Simson, terambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya nama Simson adalah satu tokoh Alkitab yang tidak asing lagi di telinga kita. Ya, kita tahu bahwa Simson adalah satu pribadi yang diberkati oleh Tuhan karena kekuatannya yang luar biasa. Tidak ada orang sekuat Simson ya yang dicatat di dalam Alkitab karena kekuatan fisiknya yang luar biasa. Simson dicatat sebagai seorang yang diberikan panggilan di dalam kehidupannya secara pribadi. Ya, pada waktu itu bangsa Israel mengalami satu penindasan oleh orang-orang Filistin karena kejahatan orang-orang Israel, maka Allah membiarkan hal itu terjadi, mengizinkan hal itu terjadi dengan maksud supaya Israel bisa kembali kepada Allah. Nah, karena Allah begitu mengasihi bangsa Israel, maka Allah mengutus seorang penyelamat, yaitu Simson. Kalau kita melihat kedua orang tuanya, Manoah dan istrinya, sebetulnya mereka tidak bisa memiliki anak karena istrinya mandul. Tetapi malaikat Tuhan mendatangi istri Manoah ini. Kalau kita lihat dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13 ayatnya ke-5 dikatakan, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan memulai penyelamatan Israel dari tangan orang Filistin." Jadi ketika di dalam kandungan, Tuhan sudah memanggil Simson untuk dua tanggung jawab yang ada di pundaknya. Yang pertama, menjadi seorang nazir Allah, yaitu orang yang membaktikan dirinya untuk melayani Tuhan. Yang kedua, untuk menjadi penyelamat bangsa Israel. Tentunya sebagai nazir Allah ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh Simson. Misalnya, rambut tidak kena pisau cukur. Yang kedua, tidak makan makanan haram. Yang ketiga, tidak minum anggur dan menjauhi bangkai dan lain sebagainya. Ada aturan-aturan yang mengatur kehidupan seorang nazir. Ya, itulah panggilan Simson di dalam kehidupannya. Simson menjadi orang yang luar biasa diberkati Tuhan ketika dia taat kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana kekuatan Simson, bagaimana dia melawan 1.000 orang Filistin hanya dengan rahang keledai. Jadi satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi Simson, dia mampu dengan hal yang sepele saja bisa menjadi senjatanya untuk melawan begitu banyak orang. Jadi Simson diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi dalam kehidupan Simson ada jatuh bangun yang dia alami. Dalam mengikut Allah ada hal-hal yang terkadang dia lalai. Dia membiarkan dirinya hangus. Dimakan apa? Dimakan hawa nafsunya, dan kelemahannya itulah yang menghancurkan dia. Apa kelemahan Simson? Apa kekurangan Simson? Yaitu dia jatuh kepada dosa wanita. Kalau kita tahu nama Delila yang terkenal,
disandingkan dengan Simson. Siapa itu Delila? Delila adalah dari orang bangsa Filistin yang tidak mengenal Allah. Bangsa Filistin adalah penyembah-penyembah dewa, salah satunya Dagon. Dan karena kelalaian inilah Simson jatuh begitu dalam. Kalau kita lihat mengapa Simson sampai terpuruk, karena bujuk rayu Delila, dia akhirnya diserahkan kepada tangan orang Filistin. Delila dibayar, mereka bersekutu dengan raja kota-kota Filistin untuk apa? Untuk menangkap, menghancurkan Simson. Kalau kita lihat, akhirnya Simson jatuh ke dalam pelukan wanita Filistin ini. Dan dia memberitahukan rahasia kekuatannya. Dan akhirnya dia berhasil ditangkap. Dan apa yang dilakukan kepadanya? Matanya dicungkil, ya, rambutnya dicukur dan hilang kekuatannya. Dia menjadi orang yang sangat tidak berdaya karena sebuah kesalahan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kehidupan Simson. Kalau kita lihat, ada jatuh bangun di dalam kehidupan Simson. Begitu juga dengan kita. Ada jatuh bangun dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang dilakukan Simson ketika dia jatuh bangun? Di dalam imannya, di dalam mengikut Tuhan. Kalau kita lihat di akhir hidup Simson, ketika dia ditangkap, dia hanya dipekerjakan di sebuah penggilingan. Dia menjadi budak, menjadi tidak berdaya. Tetapi pada waktu itu ada satu kesempatan di mana Simson akan menyerahkan bangsa Filistin ini ke dalam tangan Tuhan. Meskipun di dalam ketidakberdayaannya, ada satu hal yang paling tidak Simson perbuat. Apa itu? Berdoa. Di tengah ketidakberdayaannya, di tengah keterpurukannya, di tengah satu titik yang paling rendah di dalam kehidupannya, dia datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang kita baca, yang tadi kita baca, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja." Simson menyadari bahwa dia berdosa. Simson menyadari dan dia bertobat kepada Tuhan ketika dia hancur. Simson datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang baru. Saudara, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-32, di pahlawan iman itu salah satu nama yang muncul adalah Simson. Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang yang beriman. Meskipun dia pernah jatuh di dalam dosanya. Meskipun dia pernah menjadi tidak berdaya. Tetapi Tuhan mengasihi dia. Tuhan melihat imannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan panggilan yang mula-mula untuk Simson. Kalau kita melihat bahwa Simson datang kepada Tuhan. Dalam segala keberadaannya pada waktu itu, dia sedang dipertontonkan menjadi lawakan orang-orang Filistin pada waktu itu karena kebutaannya, karena ketidakberdayaannya. Karena pada waktu itu orang-orang Filistin berkata seperti ini, "Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Telah diserahkannya oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita dan yang membunuh banyak teman kita." Bagi orang-orang Filistin pada waktu itu, Allah merekalah yang sudah menyerahkan Simson ke dalam tangan mereka. Bukan hanya Simson kalah, tetapi bagi mereka Allah Israel juga sudah kalah. Padahal tidak. Di tengah segala situasi Tuhan menyertai Simson. Di dalam doa Simson, Tuhan menyertai Simson. Tuhan tidak pernah kalah. Ketika Simson berdoa, dia menyadari kesalahannya, dia menyadari keterbatasannya.
dan dia berdoa kepada Allah yang luar biasa. Allah menunjukkan apa? Menunjukkan kasih setianya yang tidak pernah berubah. Meskipun manusia berubah, tapi Allah tidak berubah. Jadi apa yang kita pelajari yang pertama melalui doa Simson? Allah tetap setia meskipun kita tidak setia. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengembalikan kekuatan Simson. Simson membungkuk dan meruntuhkan tiang-tiang yang ada pada waktu itu, dan 3.000 orang mati seketika bersama-sama dengan Simson. Orang-orang Filistin mati yang dibunuh Simson lebih banyak ketika dia mati daripada dia hidup. Jadi ketika dia mati, dia membunuh orang Filistin lebih banyak ketika dia hidup. Ya, jadi satu hal yang luar biasa di dalam doa Simson, Tuhan menyertai dia. Dalam segala kehidupannya, jatuh bangun kehidupannya, tetap datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari doa Simson. Melalui doa Simson, Tuhan menyatakan kehendaknya. Tuhan menyatakan rencananya bagi bangsa Filistin. Tuhan memberikan penghukuman bagi bangsa Filistin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Mari datang kepada Dia, karena Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kalau hari-hari ini kita mungkin merasa banyak masalah, kita mungkin jatuh bangun di dalam kehidupan kerohanian kita. Kadang kita setia, kadang kita tidak setia. Kadang kita melalaikan ibadah-ibadah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan menunggu kita untuk datang kepadanya melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa untuk melewati banyak hal di dalam kehidupan kita. Kalau John Piper pernah berkata, dosa kita lebih besar dari apa yang kita sadari, tetapi kasih karunia Allah lebih besar dari apa yang kita rasakan. Satu ungkapan yang luar biasa, kita mungkin menyadari kita punya dosa, bahkan lebih lagi dari apa yang kita sadari. Tetapi ingatlah, kasih setia Allah pun lebih besar dari apa yang kita rasakan. Ya, satu hal yang indah, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini melalui Simson kita belajar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu senang maupun kita susah, datanglah kepada Tuhan. Kalau kita lihat, paling tidak ada 2 kali di dalam kitab Hakim-Hakim ini Simson berdoa. Yang pertama kita lihat di Hakim-Hakim 15 ayatnya yang ke-18. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Kemudian Allah membelah liang batu yang di lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamainya lah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di lehi. Dan yang kedua, doa yang disampaikan oleh Simson adalah ketika dia mengakhiri hidupnya. Ya, mari kita lebih lagi bertumbuh di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Amin, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat renungan singkat kami pada malam hari ini. Kami belajar dari Simson dengan segala keterbatasan jatuh bangun kehidupannya bersama dengan Tuhan. Kami belajar bahwa apapun yang terjadi, bahkan dalam titik terakhir kehidupannya, dia boleh datang kepadamu dalam setiap doanya kepadamu Bapa. Kami rindu Tuhan, kami sebagai
Anak-anak Tuhan datang dengan segala keberadaan kami. Kadang kami setia, kadang kami tidak setia kepada Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan kami adalah Allah yang tetap setia kepada kami. Dalam segala jatuh bangun kehidupan kerohanian kami Bapa, kami tetap percaya Engkau mengasihi kami. Bapa dalam surga, biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan doa-doa kami kepadamu Bapa. Kami tetap percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau menjawab, Engkau mendengar setiap seru doa kami, anak-anak-Mu Bapa. Bahkan setiap keluhan-keluhan kami yang tidak kami ucapkan, kami percaya Engkau mengetahuinya dan Engkau menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Mari kita sempurnakan doa kita tutup ibadah malam kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat malam. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.